Shalom teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita, saya undang semuanya untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan korban syukur kita. Kita mau sama-sama menaikkan korban pujian kita kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
karena mengubah hati Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan bukan sekedar hanya di mulut kami Tuhan, bukan sekedar hanya lewat dari mulut kami, bukan sekedar pujian yang biasa Tuhan, tapi Bapa, biarlah Tuhan setiap pujian yang keluar dari mulut kami itu akan naik ke hadirat Tuhan, itu akan menjadi upaya harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether lovely. Together. Altogether. We'll do. Here I am to
ungkapkan rasa cinta kita ke Tuhan, ungkapkan rasa syukur kita ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan masuk Tuhan Yesus ke dalam Tuhan firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati ia Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan ketika ia menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu semua hanya yang berasal daripada Tuhan, hanya perkataan-perkataan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Bapak juga Engkau berkati setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat masuk ke dalam pikiran kami, dapat masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan bukan hanya itu Tuhan, kami boleh melakukannya dan kami boleh berbuah di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kepada kami Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan Tuhan Bapa, biarlah Tuhan sekali lagi pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat naik ke hadirat-Mu Tuhan. Dan itu semua akan menjadi dupa yang kami bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau berkati setiap kami Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kami, ada sesuatu yang masuk ke dalam hidup kami dan mengubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Semuanya hanya kami alaskan atas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Mahanaim. Khusus untuk anak kelas 1 ini adalah permulaan, yaitu ketemu dengan Bapak. Karena ini adalah pertama kalinya yaitu kalian bertemu dengan Bapak, walaupun pertemuannya bukan pertemuan tatap muka. Untuk kelas 2 sampai kelas 6 kalian yang biasa begitu masuk kalian devo. Selama ini kalian ada masalah ini, kalian nggak bisa devo tatap muka yaitu dengan kami. Oleh sebab itu pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan yaitu materi devo kita. Pada saat ini kita ambilkan yaitu dari kitab Mazmur 23. Judulnya, temanya yaitu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya akan bacakan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Anak-anakku, kalau kalian memperhatikan firman Tuhan ini, yaitu Tuhan berjanji kepada kita, Tuhan menyediakan dirinya adalah sebagai gembala. Dan kalau kalian memperhatikan, yaitu ada gembala yang di dunia ini, ada gembala domba, ada gembala bebek, ada gembala ternak yang lain. Itu semuanya gembala akan memperhatikan setiap yang digembalakan dengan baik. Kenapa? Karena kalau gembala dia nggak menggembalakan dengan baik, maka dengan sendirinya, yaitu ternak gembalaannya itu tadi akan mengalami masalah-masalah tersendiri. Ada yaitu kalau kita menggembalakan kambing, kita harus hati-hati, kita perhatikan jangan sampai yaitu kambing tersebut makan makanan yang tidak pas, yang tidak sesuai. Karena makanan itu kalau dimakan menimbulkan yaitu gejala kesehatannya akan mengalami kerugian. Sebagai contoh, dia makan yaitu
tanaman perdu namanya koro itu nanti akan membuat kambing tersebut akan mengalami yaitu kembung, sehingga gembala akan mengalami kesulitan supaya kembungnya tadi yaitu bisa diatasi dengan cepat. Kalau nggak gitu kambing tadi akan mati. Demikian juga kalau kita memperhatikan kita sebagai anak Tuhan dan kita ini kawanan gembalaannya, Allah kita akan jauh lebih baik menggembalakan kita bila dibandingkan dengan gembala-gembala yaitu ternak, baik itu bebek, baik itu kambing, baik itu domba, sapi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan itu jauh lebih peduli akan kita. Tuhan jauh mengasihi akan kita sebagai kawanan domba-dombanya, dan Tuhan pasti memperhatikan kita dengan teliti. Tuhan memperhatikan kita dengan seksama. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah Tuhan yang akan mencukupkan. Apa yang menjadi perhatian kita, kalau perhatian kita itu di luar Tuhan, Tuhan akan membuat yaitu kita kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Karena apa? Tuhan ingin memberikan yang terbaik untuk kita sebagai kawanan domba gembalaannya. Dan itu kalau kita memperhatikan hari demi hari, ya, itu akan seperti itu. Nah, kalian di sini sebagai anak yang sekolah di SD Mahanaim, maka dengan sendirinya kalian juga punya gembala. Kalau saya boleh pinjem, yaitu firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai yaitu murid-murid di SD Mahanaim. Nah, siapa sih gembala kita? Ya, gembala kita itu adalah guru-guru kita. Gembala kita itu siapa? Gembala kalian, yaitu orang tua kalian sendiri. Itu adalah gembala-gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan kalian, yaitu selama kalian ada di dunia ini. Dan saat kalian masuk di SD Mahanaim, maka dengan sendirinya guru-guru kalian akan bertindak sebagai gembala. Walaupun tidak sempurna di dalam menggembalakannya seperti Tuhan menggembalakan kita, tapi setidak-tidaknya guru-guru kalian, kita semuanya yaitu akan bertindak untuk menggembalakan kalian yaitu dengan baik. Dengan cara apa? Kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kalian di dalam belajar, dengan memperhatikan apa yang kalian lakukan di dalam belajar. Oleh sebab itu pada waktu kalian belajar kemudian kalian tidak memperhatikan dengan baik, tidak sepenuh hati, kalian nggak fokus, guru kalian mengingatkan. Ya, kalian melamun, guru kalian mengingatkan supaya kalian tetap fokus pada pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru kalian. Supaya apa? Supaya kalian mengerti, dan kalau kalian mengerti dengan sendirinya kalian nanti akan menjadi anak yang sungguh-sungguh, yaitu menikmati kepandaian tersebut untuk masa depan kalian sendiri. Dan karena kita ini ada di sini di SD Mahanaim, yaitu yang berlatar belakang yaitu kekristenan, maka kalian diajarkan setiap hari, setiap saat, yaitu tentang firman Tuhan. Ya, guru-guru kalian akan memberikan devo setiap hari, memberikan firman Tuhan, ngajak kalian yaitu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kalau kalian ogah-ogahan, guru kalian mengingatkan, ayo kita yaitu menyembah Tuhan dengan penuh semangat, dengan kesungguhan hati. Karena apa? Karena pada saat kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan itu akan berkenan akan hidup kita. Jadi guru kalian pasti nanti akan mengingatkan kalian supaya kalian yaitu melakukan tepat, melakukan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sepenuh hati, yaitu apa yang menjadi tujuan kita sekolah yaitu di Mahanaim ini. Dan kalau kita sudah melakukan itu dengan sepenuh hati, maka Tuhan berkenan hadir. Tuhan nanti akan memberkati sekolahan ini, memberkati yaitu hidup kalian. Supaya apa? Seperti dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yaitu Tuhan mau memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik bagi siapa? Yaitu bagi kita, anak-anak Tuhan tersebut, ya. Oleh sebab itu kalian di sini dididik, diingatkan kalau kalian misalnya yaitu saat istirahat,
ya, saat istirahat kalian jajannya nggak benar, kita akan mengingatkan kepada kalian, ayo kalau jajan yaitu pilih jajan yang benar, jangan pilih yaitu permen karet habis itu kemudian kalian iseng ya, sisa permen karet kan taruh di mana, kemudian ada temanmu yang kena, yang membuat yaitu pakaiannya kotor dan sebagainya, kemudian begitu kalian tahu itu pakaiannya kotor, kalian senyum-senyum, kalian senang, dan itu nanti akan diingatkan oleh guru kalian, ya, akan diingatkan. Kalian misalnya pas istirahat, kalian lari-lari di tengah teman-temanmu yang banyak, kalian akan diingatkan, stop, jangan lari-lari. Nanti kalau sampai nabrak temanmu, ngalami celaka, yang rugi adalah kalian sendiri. Oleh sebab itu, kita sebagai guru memperhatikan masalah-masalah semacam itu. Apakah itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya atau tidak? Kalau mendatangkan kebaikan, kalian justru malah akan dipersilahkan untuk yaitu meneruskan, untuk meningkatkan dan sebagainya. Tapi kalau nggak benar, pasti guru kalian akan mengingatkan supaya di stop dan kalian kembali yaitu kepada misi sekolahan ini, yaitu kita mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian akan diajari yaitu berlaku seperti yang Tuhan tuntut di dalam firman-Nya. Kemudian kalian di sini yaitu di sekolahan Mahanaim ini, kalian diminta yaitu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Kemudian kalian menuliskan di dalam DPA, daftar pembacaan firman Tuhan, apa yang kalian baca, rema apa yang kalian peroleh. Kalau kalian sudah kalian lakukan itu dengan sepenuh hati, kalian mengerjakan yaitu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan nanti akan semakin dekat dengan kita. Karena apa? Kita mengejar Tuhan, maka kita akan mendapatkan Tuhan. Dan kalau kita sudah mendapatkan Tuhan, maka dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya hidup kita nanti akan baik. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja kita akan tenang. Jadi pada saat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya hidup kita dipenuhi dengan ketentraman, hidup kita dipenuhi dengan sukacita, rasa ketakutan hilang, kekhawatiran semakin hilang, ketidakpercayaan semakin hilang. Kita semakin berserah sama Tuhan, kita yaitu semakin percaya sama Tuhan, dan kita akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan tersebut yaitu dengan penuh sukacita. Ingat, Tuhan memiliki yaitu yang disebut tongkat. Tongkatnya itu melengkung. Jadi pada saat gembala itu tadi yaitu menggembalakan ternaknya, pada waktu itu kalau ada kawanan domba yang tidak bisa yaitu diperhatikan dengan kata-kata, maka Tuhan ya akan mengaitkan tongkat tersebut yaitu ke lehernya supaya domba tadi kembali lagi kepada yang menggembalakan. Guru juga demikian. Kadang-kadang kalau kalian memperhatikan, guru yaitu bertindak lebih keras lagi karena kalian diingatkan, ya, kalian diingatkan kurang bisa berhasil, kalian kurang memperhatikan, maka guru cenderung yaitu kata-katanya akan mungkin nadanya meningkat, mungkin dengan cara-cara tertentu yang tujuannya supaya kalian kembali kepada tujuan semula. Tujuan semula apa? Karena di sini di Mahanaim ya pendidikannya berdasarkan firman Tuhan supaya kita kembali selaras hidup kita dengan firman Tuhan. Dan kalau sudah selaras hidup kita dengan firman Tuhan, kita semakin yaitu mengasihi Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya hidup kita nanti akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan apa yang kalau kita hidup kita lebih baik, maka Tuhan akan berkenan akan hidup kita. Kalau Tuhan sudah berkenan hidup kita, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, sekian yaitu firman yang Bapak sampaikan dan akan kita sambung di kemudian hari. Terima kasih. Shalom.